Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali doi abdi Mang Zain ya. Tentunya masih di channel YouTube-na Sahsun Channel. Ayeuna Mang Zain nuju sareng Bang Pai. Salah satu naon tah Bang Pai? Balad Sahsun Channel. Balad Sahsun Channelnya. Sehat. Kumaha ada Mang? Alhamdulillah Damang. Mang Zain sendiri gimana? Alhamdulillah damang. Ya. Damang Sok. sehat. Sehat teh damang gitu. Ya sabari ulun. Mangga. Itu anu ieu korek na. Kali ini Mang Zain dan Bang Pai akan menceritakan pengalaman horornya masing-masing. Apakah Anda penasaran? Kamu nanya. Ya. Apakah Anda penasaran? Kamu nanya. Apakah Anda penasaran? Kamu Iya. nanya. Penasaran apa yang akan kita bawakan di malam hari ini? Nah, maksudnya terus pantangin YouTube-nya Sahsun Channel. Pengalaman horor apa yang Bang Pai pernah dialami? Oke, cekidot, kita langsung tanya saja. Pengalaman horor ya, Kang Zain. Nah, ini kita bercerita tentang pengalaman saya ya. Ya. Saya itu pernah pengalaman spiritual, pernah saya mengantar seorang paman. Dia itu punya ajian. Ajian apa tuh? Nggak tahu itu ajian apa. Oh. Karena akhir-akhir ini banyak perubahan dari diri beliau ya. Yang mana malam Jumat dia suka kesurupan, suka ini. Itu pengalaman saya. Jadi ceritanya gini. Waktu itu ada pasien. Pasiennya itu anak kecil, bayi. Iya, ya. Nah ini si bayi sebelum ke paman saya ini nangis terus dari beberapa hari ke belakang, nangis terus bawaannya si bayi ini. Sambil nunjuk ke atas lemari, lemari kayak gini. Lemari, iya. Nunjuk si bayi itu. Singkat cerita, saya dipanggil sama paman saya. Pai, lu nganggur nggak? Oh nganggur, om kata kita kan. Bisa ikut paman nggak? Kemana? Ada pasien biasa gitu. Ya udah saya ikut lah. Itu kejadiannya kira-kira pukul selepas asar. Oh, dikira malam gitu. Enggak, belum malam itu, selepas asar. Nah, selepas asar saya berangkat dengan paman saya dan perjalanannya cukup lumayan. Ada sekitar 15 menitan. 1 jaman lah, enggak 15 menit. 1 jam. Ya. Sampainya di sana itu kita berangkat jam 4 sore, sampai di sana tiba-tiba jam 5. Nah, tiba di sana dan benar anak ini, si bayi ini kita ke sana itu masih nangis aja. Dia itu sampai nangis lah. Pokoknya ini orang tua sekeluarga ini risau dikarenakan si bayi ini nangis terus. Ya. Bahkan orang tuanya pun risau. Iya, pasti. Ini orangnya kan pengantin baru lah, ya, baru punya anak. Iya. Gitu. Nah, setelah itu saya nggak tahu apa tuh yang dibawa paman saya gitu kan. Dia suruh saya ke dapur, dan saya di dapur tuh ditanya sama paman saya ke pihak keluarganya. Udah disiapkan persyaratannya? Udah katanya. Nah setelah itu saya ke belakang ke dapur. Terus kemudian saya lihat di sana itu ada pohon kelapa. Bukan pohon kelapa ya. Buah kelapa. Kalau pohonnya tinggi. Tinggi ya, ini buahnya. Okay, buah kelapa. Terus kemudian ada macam apa ya? Ikan, pepes ikan. Oh, pepes ikan. Pepes ikan tapi ikannya masih nggak digoreng masih apa ya? Apa? Ikan mati. Masih segar gitu. Masih segar gitu kan. Ada telurnya enggak? Ada telurnya. Telur ayam kampung ya? Ayam kampung, iya. Nah, pada saat itu saya disuruh buka bagian, ini kan kalau misalnya ini kelapa ya, bagian atasnya tak buka gitu kan, tak bolongin gitu kan. Udah saya bolongin, udah. Nah, ini yang ikan, terus kemudian telur, itu dimasukin semua kan. Dimasukin semua. Nah, itu keadaan di sana itu disaksikan semua keluarganya. Iya. Semua keluarganya. Nah, habis itu nggak tahu tuh paman saya kok makamit apa gitu. Iya. Kok makamit udah makamit gitu ya.
Nah setelah komat kamit itu ada apa ya? Ada sesuatu yang dia ucapkan dan dia tuh kayak gini ya, ngeraba-raba kayak gini. Gimana? Ngeraba-raba. Maksudnya ngeraba-raba siapa itu? Ya katanya hal gaib. Oh, hal gaib. Bukan ngeraba-raba ini. Oh, itu kan. Nah terus kemudian ketika dia udah ngeraba-raba gitu, ngeraba-raba mendeteksi aura-aura negatif, ternyata tangannya itu tiba-tiba mengarah ke sebuah apa? Sebuah tempat. Ya, ke sebuah tempat. Dan tempatnya itu saya masih ingat pas jelas tuh. Itu ada, kalau zaman dulu itu ada apa? Hawu atau apa itu? Oh iya, ada hawu. Ada hawu itu apa bahasa Indonesianya? Namanya hawu, iya hawu. Iya kayak tempat tungku, iya ada tungku, di sana ada tungku. Nah, ngarahnya ke tungku itu. Nah, sesajen yang tadinya udah disiapin itu dipindahin ke sana. Habis dipindahin di komat kamit lagi. Wah, sama paman saya. Komat kamit itu kejadian udah jam 5 ya, jam 5 lebihan lah ya. Sudah mau maghrib ya? Ya udah mau maghrib. Dan apa yang terjadi Bang Sen? Gimana? Setelah di komat kamit, ini yang tadinya si ikan nggak baunya ini bau amis itu nggak ada. Setelah di komat kamit itu bau amisnya tuh nyecep gitu. Terasa banget gitu kan. Nah habis itu diambil lah. Ini kejadian udah jam 5:30 ini. Nah saya kira saya cuma ikut nganter aja gitu kan. Ternyata Bang Jen. Gimana? Saya terus bapaknya anaknya ini dan juga kakeknya. Nih, saya 3 orang ini disuruh bawa itu ke pohon kelapa, buah kelapa itu yang ada isinya, ke suatu kebun gelap banget itu. Dan saya nggak ngerti itu kenapa HP saya tinggal, lighting saya tinggal gitu kan. Saya nggak bawa lighting, nggak bawa apa itu. Udah mau ke maghrib kita jalan bertiga. Posisi udah mau gelap gitu tuh ya? Udah mau gelap itu. Coba bayangin teman-teman ya, gimana cuaca suasananya gitu kan. Kita mau maghrib gitu di pedesaan, masih rimbun dengan pohon-pohon gitu kan. Kita masuklah ke sana. Dan di pertengahan saya bilang, Pak nggak ada yang bawa senter Pak. Aduh saya lupa. Semua orang di sana lupa. Iya. Waduh, bisa gitu ya? Iya, nggak tahu itu permasalahannya kenapa. Dan saya dan keluarganya itu yang berdua itu saya ikutin dari belakang. Yang bawa ininya sih buahnya itu sesajennya itu bapaknya si bayi. Oh, bapak si bayi. Nah, terus kemudian masuklah dia ke kebun itu sama-sama kita ya, ke pohon besar. Aku masih ingat itu posisinya Bang Dian. Gue tuh masih ingat pohonnya satu pohon, ada yang paling besar pojok gitu kan. Dan di bawahnya jurang kalau nggak salah. Waduh. Nah itu memang udah gelap, udah adzan kalau nggak salah. Kedengar soalnya saya di kebun namanya di kebunnya Bang Jan ya. Iya. Saya masuk ke sana, terus kemudian saya perhatikan dan ya sesuai dengan arahan paman saya bahwa ketika nanti masuk ke pohon itu mau menyimpannya itu jangan sampai kita simpen aja gitu. Enggak, jangan berarti sampai kayak gitu. Ada komat kamitnya gitu enggak? Ya komat kamitnya cuma bilang jangan ganggu anak saya, pergi saja gitu kan. Nah setelah itu ya dia simpan, dia bilang sambil bilang, terus kemudian langkahnya juga sama Bang Jan. Langkah ke belakangnya itu harus 3 langkah ke belakang, mundur dulu, jangan langsung balik kanan bubar jalan, jangan. Harus kayak gitu. Waduh. Balik, mundur 3 langkah, udah beres kata saya itu, udah. Kata mereka juga udah gitu. Ya udah kita pulang. Nah, habis pulang, ini kebetulan mereka ngedahuluin saya Bang ya. Oh, saya di belakang lagi Bang ya. Aduh, ya Tuhan, saya apa nasib nih. Nah, terus kemudian pas saya mau keluar, mau pulang, ini tiba-tiba wangi kembang kantil, pandan, ya. Semua wangi-wangi itu ser gitu kan. Memang kecium baunya itu kecium banget gitu kan. Wah saya udah, itu bulu kuduk udah merinding semua. Bulu kuduk udah merinding. Terus kemudian saya bilang, Pak, yo kenapa? Nyium bau tuh. Saya tanya kayak gitu kan. Tuh nyium bau apa-apa katanya, nyium bau apa-apa gitu. Nah, sepanjang jalan tuh ya udah saya cuma bisa baca-baca astagfirullah gitu. Iya, zikir aja lah yang penting. Udahlah. Saya di tengah jalan, udah pertengahan juga, saya ngobrol nih sama si bapaknya ini. Iya. Bapak ngerasain hal apa enggak? Ya
kata bapak itu ya enggak sih sebenarnya, dia cuma ngerasain apa ya, cuma ngerasain ya kayak pundak itu berat gitu kan. Pundak itu berat, cuma ya kalau sebenarnya nih dia curhat sama saya katanya, Pak, katanya kalau misalnya saya punya mah saya berani, saya sih nggak masalah kalau berurusan dengan hal-hal gaib seperti itu, saya berani, cuma permasalahannya ini keluarga saya gitu kan. Kalau urusannya sama saya saja saya berani menanganinya gitu. Sepanjang jalan kita ngobrol kayak gitu tuh. Kata saya tuh ya bilang ya udah, kalau misalnya memang kan anda berani, memang berani gitu kan. Tapi ketika anda yang dipertaruhkannya keluarga, anak, istri gitu kan, itu gimana kan? Yang kayak gitu kan harus dilawan dengan yang seperti lagi gitu kan. Nah sampailah kita di rumahnya dan kita udah bilang gitu. Terus terakhir tuh di apa ya, dikasih daun lontar atau apa ya? Bukan daun lontar apa? Apa tuh? Ya, buah. Bukan yang dikepret-kepretin itu dipakai ini ya, buat ritual. Apa ya? Daun apa? Biasanya bidara. Oh, daun bidara. Daun bidara. Itu si bayi itu dipanggil sama keluarganya, tuh sama paman saya di sana. Dikasih lah air di dalam kobokan. Ada daun bidaranya, saya masih ingat itu. Itu paman saya nggak tahu baca apa, purwa atau apa ya. Komat lagi gitu. Komat lagi ya. Emang bacaan Al-Quran semua ya. Dikepret-kepretin ke anaknya dan alhamdulillah hasilnya anak itu diam, Pak. Yang tadinya nunjuk-nunjuk ke pawon gitu ya, ke lemari-lemari kayak gitu, udah nggak lagi gitu kan. Iya. Ya sedikit cerita aja, itu pengalaman spiritual ya kalau bahasanya. Dan memang saya salah satu orang yang apa ya, sepanjang ini saya belum pernah lihat hal-hal yang seperti itu gitu kan. Cuma saya merasakan gitu kan. Walaupun kita intinya kan boleh ya percaya dan seperti itu, apanya harus boleh, gitu kan. Iya, nggak apa-apa sih. Nah seperti itu Bang Zen, pengalaman horor saya di malam itu gitu kan. Dan saya pulang itu ya pulangnya jam malam gitu kan. Berbicara besoknya paman saya bilang, tahu nggak kamu lakuin itu malamnya ke saya ada yang nyerang. Nah saya nggak paham masalah nyerang apa gitu kan. Gitu ya? Iya, dan memang malamnya itu dia teriak-teriak, nih paman saya teriak-teriak. Dan ternyata ketika seorang praktisi yang memang praktisi gitu ya menurut saya gitu ya. Ya entahlah kalau misalnya pesulap merah sekarang yang lagi viral itu saya nggak tahu ya. Saya juga agak percaya juga tapi agak ini juga ya. Nah itu malamnya dia teriak-teriak dan dia sering perang lah beradu. Nah itu saja Bang. Ya mungkin Bang Zen ada pengalaman yang lebih horor lagi dari hal ini gitu. Tapi ini pengalaman menarik loh. Gimana Bang? Iya. Maksudnya ya kita itu sebagai apa ya, sisi positifnya kita belajar ke hal-hal yang gaib seperti itu. Dan kita harus percaya dan kita harus pahami bahwa hal-hal gaib itu ada gitu. Dan saling berdampingan dengan kita. Seperti itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri loh. Seperti tadi ada sesajen lah, nyimpan sesajen di tempat pohon yang gede ya kayak gitu. Betul, Ingat, kita itu Indonesia. Kita itu Kepulauan Nusantara. Jadi masih banyak hal-hal mistis lainnya yang masih percaya terhadap hal-hal seperti itu. Yang belum bisa dilogikakan. Iya, jadi hal seperti itu tidak bisa dilogikakan. Gitu. Ya saya juga salah satu ini Bang, salah satu orang yang menolak gitu ya, menolak keras praktisi abal-abal gitu kan. Itu. Contohnya yang sekarang lagi viral sekarang kan banyak praktisi abal-abal yang ya itu banyak teknik-teknik ilusionis yang digunakan dan dipercayai gitu. Gitu ya. Jadi ini hal menarik gitu ya. Tidak tidak semua orang mengalami hal seperti ini. Mungkin orang-orang di luar sana dengan hal-hal goib, hal-hal yang tadi supranatural seperti itu, mereka tidak percaya karena tidak terlihat. Dan akan percaya ketika mereka sudah merasakan seperti itu ya. Seperti yang Bang Fai tadi cerita. Dan juga ya saya juga gini, jadi ketika itu memang posisinya udah viral pesulap merah. Pesulap merah. Udah viral dan itu mematahkan teori-teori perdukunan gitu kan. Iya, betul. Dan sekarang yang sudah terjadi ini ya ada anak kecil gitu kan. Anak kecil nangis-nangis gitu kan. Iya. Jadi anak kecil mau dihipnotis gimana gitu kan. Nggak tahu gimana lah. Ini bukan maksud saya menyinggung atau apa ya, melainkan saya betul. Hal yang belum bisa saya tangkap secara logika gitu kan. Dan ternyata ya ampuh gitu loh. Ya kan petua-petua zaman dulu mah memang orang tua zaman dulu. Mereka itu ya pada luar biasa. Luar biasa.
bisa menangkal hal-hal yang seperti itu. Iya, betul. Nah, mungkin itu saja ya cerita mistis horor yang pernah dialami oleh Bang Pai. Seperti itu. Ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin nanti dari Bang Zen ya. Video selanjutnya kita bakalan dengerin cerita Bang Zen ya. Oke ya. Jangan kemana-mana, terus pantengin YouTube-nya Sasun Channel. Oke. Kita tutup aja deh. Oke. Tutup aja ya. Sampurasun. Rampes.